Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya pembudidayaan ikan cupang. Saya dari UPBDJ Jakarta, Kebutuhan Sawit. Mengapa saya memilih tema pembudidayaan ikan cupang? Karena menurut saya belakangan ini ikan cupang itu sudah menjadi tren atau juga bisa menjadi peluang bisnis 4-5 tahun ke depan. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang ikan cupang. Baik, saya akan menceritakan sedikit sejarah ikan cupang. Ikan cupang termasuk ikan yang sudah cukup panjang loh teman-teman. Jadi pada tahun 1899, Tidur Kantor itu menerbitkan suatu artikel tentang ikan cupang. Tidur Kantor menamainya dengan Macropodus pugna. Tapi pada tahun 1909, Christian Tedrigen menyadari bahwa pendapat Tidur Kantor itu salah. Sebenarnya cupang itu adalah spesies yang memang sudah ada di alam. Setelah itu, Tedrigen menamai kembali ikan cupang itu dengan nama Beta Splendens yang sampai sekarang nama itu masih dipakai. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk pembudidayaan ikan cupang. Yang pertama itu, yang pasti ikan cupangnya, air, wadah, dan pakan. Yang paling dasar ya, pertama itu air. Jangan sepelekan masalah tentang air untuk ikan cupang, biarpun ikan cupang itu relatif kuat. Ikan cupang itu dia relatif kuat dalam keadaan air minim oksigen. Tidak seperti ikan-ikan lainnya yang harus menggunakan aerator untuk sirkulasi oksigen. Jadi, air yang baik untuk ikan cupang, teman-teman itu bisa menggunakan air dari, kalau kita sering pakai di rumah itu biasanya sanyo ya, bahasanya itu sanyo, air sanyo atau jet pump biasanya disebutnya. Kalau misalkan itu yang paling standar, itu air jet pump. Kalau teman-teman misalkan tidak keberatan untuk menggunakan air minum, itu lebih baik untuk ikan cupang kita. Air yang biasa kita minum itu kadar airnya itu lebih bagus lagi. Nah, opsi ketiga itu misalkan teman-teman di rumah tidak menggunakan jet pump atau tidak menggunakan sayang gitu untuk menggunakan air minum yang teman-teman minum. Semisalkan teman-teman di rumahnya menggunakan air pump ya. Kalau teman-teman di rumah menggunakan air pump itu juga bisa, cuma air yang teman-teman gunakan itu harus direndamkan dulu minimal 1x24 jam atau maksimalnya 3 hari sebelum ikan cupang kita taruh. Karena beberapa breeder ya atau beberapa pembudidayaan ikan cupang ini mengalami kesulitan ketika menggunakan air pump. Entah kenapa juga, mungkin ada yang mengandung obat segala macam atau proses air pump itu menggunakan obat. Jadi ikan cupang itu tidak cepat beradaptasi. Kemungkinan ikan cupang kita akan sakit dan bisa juga mati nantinya.
Sekarang saya akan menjelaskan beberapa jenis ikan cupang nih teman-teman. Ikan cupang sekarang itu banyak jenisnya. Ada pertama itu half moon. Jenis ikan half moon atau bulan separuh, dia memiliki sirip dan ekor yang seolah menyatu membentuk setengah lingkaran nih teman-teman. Jadi kalau dia membuka insangnya, sirip dan ekornya itu menyatu seperti bulan separuh. Nah, jenis ini mempunyai varian warna yang beragam, mulai dari merah menyala, kuning, dan varian warna lainnya bermacam-macam. Ikan cupang jenis ini pertama kali dibudidaya di Amerika Serikat oleh Peter Kuttner pada tahun 1982. Jenis selanjutnya itu ada crown tail. Crown itu mahkota ya teman-teman. Cuma orang Indonesia tuh tahunya crown tail itu di cupang itu disebut cupang serit. Jadi dia kayak mahkota sih sebenarnya, cuma kita kenalnya lebih dibilangnya itu cupang serit. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih, teman-teman bisa sedikit banget nih dengan cupang model crown tail ini. Crown tail cupang serit atau ekor mahkota itu pertama kali dibudidayakan oleh orang Indonesia loh teman-teman. Dan jenis ikan cupang serit atau ekor mahkota ini sama, dia variannya itu banyak. Ada yang seritnya tunggal, di mana dalam setiap serit hanya terdapat satu tulang sirip. Ada juga yang berserit dua atau serit ganda. Kalau teman-teman tahu, keindahan ikan cupang serit ini sudah diakui loh oleh dunia dan dikonteskan atau dipertandingkan di International Betta Congress atau IBC. Selanjutnya cupang pelakat atau petarung. Pelakat itu berasal dari istilah Thailand yang artinya tarung atau laga. Sesuai dengan namanya, jenis ikan cupang ini bisa digunakan sebagai cupang aduan. Di negara Thailand, memang tradisi adu cupang itu memang sudah melegenda. Sirip dan ekor cupang pelakat itu biasanya pendek, tidak melambai, seperti ikan serit atau half moon. Karena pendek, sirip tersebut memberi kesan kokoh dan kekar. Makanya ikan pelakat ini sering dikonteskan dengan cara diadu. Jenis ikan yang selanjutnya itu ada double tail teman-teman, atau cagak. Jadi ekor mereka itu bercagak. Disebut double tail kenapa? Karena bagian ekornya terbelah dua, seperti bercagak dua. Jenis ikan cupang double tail ini tergolong sulit, yang paling sulit dikembangkan atau dibudidayakan. Oleh karena itu, keberadaannya masih jarang sekali kita jumpai. Kalau teman-teman ke toko ikan, itu masih jarang kita jumpai yang model double tail seperti ini. Nah, selanjutnya pasti teman-teman kalau ingin membudidayakan, kita kan harus tahu kan yang mana cupang betina, yang mana cupang jantan. Di sini saya akan menjelaskan di mana perbedaannya jenis kelamin pada ikan cupang. Teman-teman, ikan cupang jantan mempunyai ciri khas sebagai berikut. Ciri-ciri ikan cupang jantan itu teman-teman, badannya itu langsing, gerakannya itu sangat agresif, dia tuh lincah tuh teman-teman gerakannya, berbeda dengan cupang betina. Untuk ekor dan sirip jantan dia lebih lebar dan panjang.
Untuk membedakannya lagi, yang terakhir dari warna, karena warna cupang jantan itu lebih cerah dan menarik untuk dilihat daripada cupang betina. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, gimana Pak yang ciri-ciri dari betina cupang? Nah, yang betina itu bertubuh gempal. Dia tuh kalau secara fisik kita lihat tuh gemuk, agak gemuk gitu ya, padat badannya itu, dan dia tidak panjang, gerakannya lambat atau tidak agresif. Terus ekor dan siripnya itu lebih pendek atau kecil. Dan yang paling mudah membedakan cupang jantan dan betina itu dari warna, teman-teman, karena warna yang betina itu dia kurang menarik atau kurang cantik untuk dilihat ketimbang cupang pejantan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan gimana sih cara budidaya ikan cupang nih. Ini saya ambil dari bermacam-macam breeder ya, cerita-cerita breeder gitu, cerita pembudidaya yang lain. Yang pertama-tama itu kita indukan ikan cupang yang kita mau, atau yang menurut kita itu bagus, atau yang sekarang lagi tren, atau yang sekarang lagi booming nih teman-teman nih, ikan cupang jenis apa nih gitu. Jadi teman-teman bisa nih membudidayakan yang mana. Untuk memulainya, langkah pertama yang harus teman-teman siapkan itu, pastikan indukan cupang itu cupang bibit yang berkualitas, indukan yang baik sebisa mungkin. Jadi indukan itu yang berasal dari keturunan unggul, kondisinya pastiin tuh bisa bugar, sebugar-bugarnya ikan, atau kondisi mereka tuh dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit dan cacat bawaan pastinya. Simpan indukan jantan dan betina di tempat terpisah terlebih dahulu sebelum waktu pemijahan dilakukan. Pastikan dulu indukan jantan dan betina sudah masuk dalam fase matang atau siap untuk dikawinkan. Nah, teman-teman pasti nanya nih, kapan nih waktunya untuk cupang-cupang kita itu siap untuk dikawinkan, ya kan? Jadi ciri-ciri indukan yang telah menunjukkan siap untuk dikawinkan, kalau misalkan cupang jantan, teman-teman harus tahu. Jadi umur jantan yang bisa dikawinkan itu berumur antara 4 sampai 8 bulan. Bentuk badannya panjang, siripnya panjang, dan warnanya tuh atraktif gitu, yang teman-teman mau tuh. Jantan yang teman-teman siapkan tuh pastikan berumurnya 4 sampai 8 bulan. Kalau untuk cupang betina, umurnya pastikan indukan betina nih ya teman-teman. Kalau indukan betina, teman-teman pastikan umurnya tuh di antara 3 sampai 4 bulan. Bentuk badan betina, supaya teman-teman nggak salah, pastikan lagi bentuk badannya itu yang agak bulat, bagian perutnya itu sedikit buncit, siripnya pendek, dan warnanya kusam, tidak menarik. Jadi teman-teman nggak salah untuk mengawinkan cupang teman-teman. Nah, waktu pemijahan ikan cupang nih teman-teman nih, yang teman-teman harus perhatikan. Jadi setelah indukan jantan dan indukan betina siap untuk memijah, teman-teman harus sediakan wadah yang lebih besar. Terserah teman-teman mau siapkan dari, teman-teman di rumah punya baskom atau akuarium kecil, yang minimal ukurannya itu
20 kali 20 cm. Siapkan juga gelas plastik untuk tempat ikan cupang betina. Kalau untuk lebih matang lagi, kalau teman-teman punya tumbuhan air boleh, atau daun ketapang. Dalam satu kali perkawinan, ikan cupang tuh bisa menghasilkan hingga 1000 butir telur. Telur tersebut akan menetas dalam waktu 24 jam setelah pembuahan. Berdasarkan para breeder atau pembudidaya, tingkat kematian pembenihan ikan cupang pun cukup tinggi, teman-teman. Jadi dalam satu kali kawin, biasanya kita bisa panen itu sekitar 30-50 anak ikan cupang yang hidup. Indukan jantan bisa dikawinkan hingga 8 kali dengan interval waktu kira-kira 2-3 minggu ke depan kalau misalkan teman-teman gagal di pemijahan pertama. Sedangkan indukan betina, para breeder atau pembudidaya menyarankan tuh untuk mengawinkan betina itu hanya 1 kali saja, teman-teman. Kalau dipaksakan, nanti keturunan dari atau anak-anak cupang kita yang kita paksakan betinanya dengan 2-3 kali dikawinkan, penurunan keragaman jenis kelamin nanti jatuhnya gitu. Dimana nanti anak-anak cupang yang kita harapkan seperti pejantan ya, yang warnanya lebih terang, dia akan dominan lebih ke betina gitu. Kalau si betina teman-teman paksakan dikawinkan 2-3 kali. Pakan ikan cupang, teman-teman pasti sudah tahu ya, pakan ikan cupang. Pakan ikan cupang itu lumayan mudah didapatkan. Pakan favorit yang biasa diberikan pada ikan cupang itu adalah putu air, ada juga cacing sutra, dan larva nyamuk atau jentik nyamuk biasanya yang kita sebut itu encu. Pakan sebaiknya diberikan sesering mungkin, teman-teman. Misalnya 3-4 kali sehari. Itu bisa membuat ikan-ikan cupang kita lebih sehat dan lebih kuat. Semakin sering frekuensinya semakin baik. Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering daripada sekaligus banyak, karena memberi umpan atau makan cupang yang berlebihan itu akan selain menyebabkan warna air berubah atau keruh, itu menyebabkan ikan-ikan cupang kita pun menjadi tidak nyaman. Nah, lanjut nih teman-teman, cara merawatnya gimana sih? Misalkan supaya ikan cupang kita itu tidak mudah mati gitu kan, atau tidak mudah sakit. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, jika cupang itu memang relatif tahan banting, teman-teman. Dia itu kuat, bisa hidup bisa hidup di air dengan minim oksigen. Jadi teman-teman bisa pelihara ikan cupang itu dalam akuarium tanpa menggunakan aerator. Tapi walaupun begitu, jangan lupa teman-teman, itu kita sarankan untuk tetap menjaga kualitas air gitu. Yang tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, lebih baik kadar air yang lebih baik untuk ikan cupang itu ya air minum yang kita minum. Yang kedua itu air sumur atau air jet pump. Yang opsi ketiga baru air pump kalau teman-teman tidak menggunakan yang kedua itu. Kita sarankan jangan memelihara ikan cupang jantan yang udah dewasa itu dalam satu akuarium. Kenapa? Karena mereka akan saling beradu. Itu akan merusak sirip-sirip dan ekor mereka. Nah, ini teman-teman sedikit sharing gitu. Nah, ini teman-teman sedikit sharing ya tentang bagaimana sih caranya ngasih pakan ikan cupang itu
Jadi teman-teman, di sini saya menggunakan pakannya, di sini masih ada pelet ya. Saya menggunakan pelet. Jadi kalau pelet itu teman-teman pastikan beli pelet itu yang ukuran paling kecil atau paling halus, dan memberikannya itu saya menggunakan ini teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan apa saja sih. Jadi ini dicelupkan di air, terus teman-teman sedikit saja. Ini sudah cukup untuk takaran ikan cupang dewasa. Seperti yang tadi saya jelaskan, lebih baik frekuensinya sering, lebih baik sedikit tapi rutin daripada sekaligus tapi efeknya bisa membuat ikan kita tidak nyaman dan air lebih cepat keruh. Nah, ada tambahan sedikit teman-teman nih, ini namanya daun ketapang nih. Nah, daun ketapang ataupun tanaman air nih teman-teman. Di sini mungkin apu ya, saya punyanya ya. Kegunaan ini banyak teman-teman. Fungsi daun ketapang ini bisa untuk lebih memperindah warna ikan-ikan cupang kita. Kalau daun atau pohon air ini fungsinya itu, kalau teman-teman membudidayakan ikan cupang, pohon ini nanti bisa jadi wadah untuk telur-telur mereka, karena pejantan itu akan mengeluarkan gelembung-gelembung yang nantinya nempel nih teman-teman di daun-daun ini, dan setelah anaknya menetas, pohon-pohon ini akan jadi pelindung mereka nih. Tapi kalau daun ketapang air akan lebih cepat keruh. Jadi saya sarankan kalau untuk pemijahan teman-teman pakai tanaman air. Banyak macam-macam tanaman air kok teman-teman. Kadang kan kita pengen lihat proses pemijahan gitu kan, proses perkawinan ikan cupang kita itu supaya terlihat. Kalau kita masukkan daun ketapang, kita tidak akan bisa melihat karena airnya berubah menjadi coklat-coklatan. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara pembudidayaan ikan cupang yang saya sendiri lakukan ya di rumah. Mungkin masih banyak banget kekurangan yang saya jelaskan tadi ya kan, ataupun kata-kata yang tidak teman-teman mengerti, nanti teman-teman bisa tanya langsung. Nanti kita akan buka sharing session ya, ataupun tanya jawab ya mengenai tentang pembudidayaan ikan cupang ini. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih teman-teman yang udah berpartisipasi ikut acara dalam pelatihan pembudidayaan ikan cupang. Ingat teman-teman, hobi itu nggak harus mahal. Teman-teman bisa memanfaatkan apapun barang-barang bekas yang ada di rumah untuk bisa kita gunakan kembali. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.